Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Trasnika dengan NIM 2018-53069. Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. Sini saya akan menjelaskan pada materi audit manajemen perusahaan. Konsep dasar audit. Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan. Ada pengawasan dan pengendalian aktivitas audit. Di sini ada 3 sumber daya informasi teknologi yang menghasilkan tujuan perusahaan. Tujuan audit ada 4. 1. Dapat dipercaya data akuntansi. 2. Terjaganya keamanan aset perusahaan. 3. Berjalannya operasi secara efisien. 4. Ditaatinya ketentuan, peraturan, dan kebijakan perusahaan. Hubungan dan fungsi yang ditimbulkan dalam audit. Ada pihak pertama, pihak kedua, dan pihak ketiga. Hubungan pihak 1 dan pihak kedua itu ada proses audit. Pihak pertama dan pihak ketiga ada proses pengesahan, dan pihak kedua dan pihak ketiga ada proses pertanggungjawaban. Definisi dan jenis audit manajemen. Audit manajemen yaitu pengevaluasian terhadap efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Jenis audit manajemen ada 4, yaitu audit laporan keuangan, audit kepatuhan, audit internal, dan audit operasional. Tipe audit: pelaksanaan, tujuan, dan penerima laporannya. Tipe audit: audit laporan keuangan. Pelaksanaan auditnya auditor eksternal. Tujuan audit meliputi menentukan apakah laporan audit telah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Penerima laporannya itu pihak ketiga atau investor dan kreditor. Audit kepatuhan. Pelaksanaan auditnya auditor internal atau auditor eksternal. Tujuan audit yaitu menentukan tingkat kepatuhan suatu entitas terhadap hukum, kebijakan, rencana, dan prosedur. Penerima laporannya manajemen entitas yang bersangkutan, pemerintah. Ketiga, audit internal. Pelaksanaan auditnya adalah auditor internal. Tujuan audit meliputi menilai keandalan laporan keuangan, menentukan tingkat kepatuhan suatu entitas, menilai pengendalian internal organisasi, menilai efisiensi dan efektivitas pengguna sumber daya, dan program peninjauan terhadap konsistensi hasil dengan tujuan organisasi. Penerima laporannya manajemen dari entitas yang bersangkutan. Keempat, tipe audit operasional atau manajemen. Pelaksanaan audit auditor eksternal atau internal. Tujuan auditnya meliputi menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Penerima laporannya oleh manajemen dari entitas yang bersangkutan. Ruang lingkup sasaran dan tujuan audit manajemen. Ruang lingkup yaitu seluruh aspek kegiatan manajemen, baik seluruh atau sebagian dari program atau aktivitas yang dilakukan. Sasarannya itu kegiatan, aktivitas, program, dan bidang dalam perusahaan yang perlu perbaikan atau peningkatan, baik segi ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas. Elemen tujuan audit itu ada kriteria atau standar aktivitas,
Ada penyebab, tindakan, atau aktivitas individu di perusahaan. Ada akibat, perbandingan antara penyebab dengan kriteria. Kerangka kerja audit manajemen. Kriterianya meliputi GAP, akibat dari keuangan dan non-keuangan, lalu proses rekomendasi, dan menghasilkan tindak lanjut. Ada kondisi, itu hasil aktual pelaksanaan program, lalu memproses GAP juga. Dan ada penyebab, itu juga melalui proses GAP pelaksanaan program. Prinsip dasar audit. Audit dititik beratkan pada objek audit yang berpeluang untuk diperbaiki. Prasyarat penilaian terhadap kegiatan objek audit. Pengungkapan adanya temuan-temuan yang bersifat positif. Identifikasi individu yang bertanggung jawab terhadap kekurangan yang terjadi. Penentuan tindakan terhadap petugas yang seharusnya bertanggung jawab. Pelanggaran hukum, penyelidikan dan pencegahan kecurangan. Perbedaan audit manajemen dan audit keuangan. Karakteristik audit manajemen menemukan penyebab kelemahan, menganalisis akibat, menentukan perbaikan program atau aktivitas perusahaan. Sedangkan audit keuangan, karakteristiknya audit data akuntansi, proses pencatatan, dan laporan akuntansi. Audit manajemen, keluasan auditnya keseluruhan aspek manajemen sebagai yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Sedangkan audit keuangan, keluasan auditnya cenderung ke aspek data keuangan atau finansial. Tujuan audit manajemen itu menemukan berbagai kelemahan dalam operasional perusahaan. Selanjutnya dilakukan perbaikan, penghematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan perusahaan. Tujuan audit keuangan mendapatkan keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan PABU atau GAAP. Laporan dapat digunakan untuk pemakaian laporan keuangan. Ruang lingkup audit manajemen, keseluruhan fungsi manajemen dan unit terkait tercapai seluruh aktivitas atau program. Keluasan audit bergantung pada pengendalian manajemen perusahaan. Ruang lingkup audit keuangan, data akuntansi dan proses penyajian laporan yang disajikan manajemen. Keluasan audit bergantung pada efektivitas pengendalian internal perusahaan. Dasar yuridis audit manajemen itu berdasarkan kepedulian manajemen untuk memperbaiki program. Sedangkan dasar yuridis audit keuangan, keharusan penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit atau akuntan publik. Pelaksanaan audit manajemen itu audit internal maupun eksternal. Objektivitasnya, sedangkan pelaksanaan audit keuangan audit independen atau audit eksternal. Selanjutnya objektivitasnya. Frekuensi audit manajemen itu tidak ada ketentuan. Kepedulian manajemen mencapai efektivitas dan efisien program. Sedangkan frekuensi audit keuangan bersifat reguler, rutin. Penerbitan LK. Orientasi hasil audit manajemen. Audit perbaikan kinerja massa datang. Antisipasi audit. Sedangkan orientasi hasil audit keuangan, audit data keuangan yang bersifat historis.
Orientasi hasil audit, audit keuangan, audit data keuangan yang bersifat historis, penilaian kinerja masa lalu. Bentuk laporan audit manajemen, komprehensif, kesimpulan audit, kesimpulan penting, lalu rekomendasi, lalu belum ada standar baku, laporan tergantung dari kemampuan auditor. Sedangkan bentuk laporan dari audit keuangan memiliki standar baku, standar profesional akuntan publik atau SPAP. Laporan bentuk pendek yang menyertai laporan keuangan hasil audit. Pengguna laporan audit manajemen itu oleh pihak internal, sedangkan pengguna laporan audit keuangan oleh pihak eksternal, pemegang seperti pemegang saham, investor potensial, kreditor, pemerintah, dan lain-lain. Tahap audit. Tahap audit pendahuluan, tujuannya informasi latar belakang objek, penelaahan peraturan, ketentuan, dan kebijakan, penemuan objek yang memiliki potensial kelemahan, menentukan audit sementara, tentatif, audit objektif. Tahap review dan pengujian pengendalian manajemen. Tujuannya menilai efektivitas pengendalian manajemen, memahami pengendalian yang berlaku, mengetahui potensi kelemahan aktivitas, mendukung audit sementara, dan menjadikan audit yang sesungguhnya atau definitif audit objektif. Tahap audit terinci. Tujuannya pengumpulan bukti yang cukup, relevan, dan kompeten, pengembangan temuan, keterkaitan temuan satu dengan temuan yang lain, disajikan dalam kertas kerja audit atau KKA sebagai pendukung kesimpulan dan rekomendasi yang dibuat. Tahap pelaporan. Tujuannya mengkomunikasikan hasil audit termasuk rekomendasi pihak yang berkepentingan, laporan komprehensif, menyajikan temuan penting hasil audit untuk mendukung kesimpulan audit dan rekomendasi. Tahap tindak lanjut. Tujuan mendorong pihak yang berwenang untuk melaksanakan tindak lanjut atau perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Memahami permasalahan secara dini. Ada 3 bagian permasalahan audit manajemen dan kemampuan bersaing. Bagian permasalahan ada penurunan laba, perputaran karyawan tinggi, tingginya keluhan pelanggan. Sedangkan di kemampuan bersaing ada kehematan atau ekonomisasi, daya guna atau efisiensi, dan hasil guna atau aktivitas. Hubungan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas. Rencana operasi dan hasil aktual. Pada proses input, ada pengorbanan yang direncanakan, ekonomisasi, dan pengorbanan yang terjadi. Proses itu efisiensi, sedangkan pada output, tujuan efektivitas hasil yang dicapai. Ruang lingkup audit. Audit sumber daya manusia. Audit manajemen dibagi menjadi 8, yaitu audit manajemen, audit produksi dan operasi, audit pajak, audit manajemen lingkungan, audit sistem kepastian kualitas, audit sistem informasi, audit pemasaran, audit manajemen lainnya. Langkah audit. Ekonomisasi, efisiensi, efektivitas. Itu meliputi audit pendahuluan, pengujian dan review SPM, audit lanjutan, dan pelaporan. Kertas kerja audit. Temuan kriteria ke proses kesimpulan audit. Lalu ada temuan akibat dan temuan penyebab.
Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, aja ini. Aja yuk carry ya.